Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini karena kita membahas mengenai tentang pengadilan, kalian pasti selalu ingat mengenai moto dari pengadilan, yaitu pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan tersebut ada salah satu putusan peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana, dan kali ini kita akan bahas mengenai gugatan sederhana. Jadi untuk apa saja sih gugatan sederhana? Langsung ke pokok materinya. Jadi untuk gugatan sederhana ini dasar hukumnya diatur di urgensinya ya, Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015. Di situ mengatur mengenai gugatan sederhana, bagaimana tata caranya, untuk kasus apa saja dan lain sebagainya. Yang pertama, untuk gugatan sederhana ini hanya digunakan untuk perkara perdata ya, perkara perdata yang nilai materialnya, nilai yang bisa diukur ya, nilai materialnya yaitu sebesar 200 juta rupiah. Selebih dari itu harus memasuki gugatan seperti biasa ya. Masuk seperti gugatan biasa selebih dari 200 juta. Kalau di bawah 200 juta itu bisa diajukan dengan gugatan sederhana. Kenapa kok masuk gugatan sederhana? Karena gugatan sederhana ini banyak banget keuntungannya. Cepat, diputus kurang dari 25 hari, dan tanpa melakukan adanya pembuktian yang banyak ya, sidangnya juga lebih sedikit. Untuk ruang lingkupnya gugatan sederhana yaitu adanya wan prestasi. Yang pertama perkara wan prestasi dan PMH, perbuatan melawan hukum. Dan untuk yang tidak bisa di dalam gugatan sederhana yaitu sengketa hak atas tanah dan perkara penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus bagaimana diatur dalam perundang-undangan ya. Dan di dalam pasal 4 Perma nomor 2 tahun 2015 ini mengatur sebagai berikut. Yang pertama, para pihak gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat seperti biasa, namun tidak ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 seperti pengadilan gugatan biasanya ya. Yang kedua, terdapat gugatan yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Terdapat tergugat yang tidak terhadap tergugat ini tidak boleh ya. Misalnya untuk tergugat yang gaib, yang nggak tahu tempat tinggalnya di mana, itu tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Jadi untuk putusan first take itu tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Oke, harus kedua belah pihak hadir dan ada di persidangan. Yang ketiga, penggugat dan tergugat sederhana berdomisili di dalam hukum pengadilan yang sama, tidak boleh masuk di pengadilan lain. Misalnya penggugatnya di Malang, tergugatnya di Magetan, itu nggak bisa. Yang keempat, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan. Ini mirip seperti nomor 2 tadi. Jadi penggugat tergugat tidak boleh tidak diketahui alamatnya, dan dua belah pihak harus hadir di persidangan. Oke, syaratnya tadi perkaranya harus PMH, perbuatan melawan hukum, dan wan prestasi. Harus dipilih salah satunya. Dan hukum acaranya, bagaimana penyelesaian sengketa di gugatan sederhana ini, yaitu ini karena terlalu banyak langsung saya rangkum. Untuk gugatan sederhana ini tanpa melalui adanya pembuktian, tanpa melalui adanya jawaban yang banyak sekali. Kalau di hukum acara biasa kan adanya gugatan, jawaban, replik, duplik, itu nggak perlu, langsung gugatan, setelah itu pembuktian ya, pemeriksaan sidang perdamaian, pembuktian, langsung putusan. Dan untuk jangka waktunya sudah ditentukan, yaitu selama 25 hari perkara ini harus selesai. Dan untuk keberatannya, upaya hukumnya diberi waktu selama 7 hari. Hal yang menarik dalam gugatan sederhana ini yaitu memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak ya. Jadi nanti sama seperti pengadilan umum, tetap diberi kesempatan yang sama antara kedua belah pihak mengupayakan perkara secara damai. Jadi didahulukan perdamaian terlebih dahulu ya, pembuktiannya akhir. Di awal harus diupayakan perdamaian. Yang ketiga, menuntut para pihak dalam pembuktian langsung fokusnya ke pembuktiannya ya. Jadi
tidak, jawabannya tidak terlalu banyak, di replik dan dupliknya itu nggak ada. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak langsung, juga ada upaya hukumnya jika memang tidak sepakat, tidak serak dengan putusan sederhana ini, bisa ada upaya hukum. Dan ini salah satu terobosan terbaru ya, ini baru dikeluarkan tahun 2015 karena memang kalau kita menempuh jalur biasa, jalur peradilan biasa itu kan sangat lama sekali hingga memakan waktu berbulan-bulan. Ini salah satu terobosan yang langkah baru agar tercapainya tujuan pengadilan. Pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satunya dari pengadilan sederhana, gugatan sederhana ini. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya.